dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Hika Noviati. Kepada saudari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, yaitu kata sambutan oleh Kepala Sekolah MTS Desa Salam. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Yang kami banggakan, yang kami hormati, kakak kalian dari mahasiswa Undri Pekanbaru yang akan memberikan sosialisasi nafza di MDS Salam. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan anak kami yang kami sayangi dan kami maafkan. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini melainkan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga pada pagi yang berbahagia ini, apalagi pada pagi ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari, yaitu hari Jumat, hari mulia, dan bertepatan pula pada hari ini adalah tanggal 10 Muharram. Jadi mudah-mudahan kegiatan acara kita pada pagi hari ini diberkahi dan dapat ridho Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada al-wahidul akram Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hendaknya pada ini akhir kita mendapat selamat darinya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kami dari keluarga besar MTS Desa Salam mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu KKN dari Undri Universitas Riau Pekanbaru, dan juga kebetulan kami juga alumni dari Undri tersebut. Ya, jadi dengan demikian tadi kita telah tengok dimanapun kita sekolah, dimanapun kita kuliah, kalau memang betul-betul laksanakan sebaiknya. Tadi ada kakak kalian menyampaikan pembacaan ayat suci Al-Quran cukup bagus, ya. Walaupun dia diberi, namun
pembacaan yang sucinya tetap bagus. Jadi kalian di MTS ini jangan sampai kalah dengan kakak kalian yang ada di undi tersebut. Jadi selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu atau kakak kami kakak KKN di MTS Desa Sawang ini. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan maaf kepada mahasiswa KKN yang mungkin tempat yang kami laksanakan mungkin belum memadai karena ini baru bangun, baru hampir baru tahun pelajaran ini dapat kami gunakan daripada musola ini, ya. Jadi musola ini baru digunakan tepat pada tahun pelajaran baru, yaitu 2023-2024. Insya Allah akan berbeda lebih baik nanti musola ini. Kemarin kita sudah melakukan ini sudah keramik, pintunya sudah dibuat. Insya Allah kita akan lonteng dan cat musola ini. Insya Allah lebih baik agar kita lebih nyaman untuk beribadah, nyaman untuk melaksanakan kegiatan, baik kegiatan keagamaan maupun kegiatan-kegiatan yang dapat kita gunakan untuk demi majunya MTS Desa Sawang untuk masa yang akan datang. Jadi sekali lagi kami harapkan kepada anak kami, tolong diikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Baik ya, kalau ada yang main-main itu atau mengingat itu, atau pasang baru itu. Jadi itu malamnya ya, seharusnya Allah mengundang daripada tim dan tokoh atau daripada sahabat, ya. Jadi pada itu ikut langsung dari mahasiswa Undri datang ke Allah untuk memberikan sosialisasi masalah narkoba di MTS Desa Sawang ini. Mudah-mudahan anak kita dan kami jangan terlibat dalam hal ini, baik merokok maupun nafsa atau nanti narkoba yang disampaikan oleh kakak-kakaknya daripada mahasiswa KKN Undri pekan lalu. Jadi terima kasih yang tadi kami sampaikan kepada kami daripada mahasiswa Undri yang akan memberikan wejangan nasihat bahkan sosialisasi tentang narkoba di MTS Sawang ini. Mudah-mudahan niat hati dan ikhtiar daripada mahasiswa KKN ini, kami mudah-mudahan Allah SWT memberikan lipat ganda pahala atas nasihat yang diberikan kepada kita. Jadi dengan tidak mengadakan berlima dan akhirnya kali berlima, itu yang perlu kami sampaikan. Akhirnya sekali lagi ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Pelaksana Sosialisasi Penyalahgunaan Nafsa yang akan disampaikan oleh Saudara Nata. Kepada Nata dipersilakan. Selamat pagi untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nata Desti Putra, selaku Ketua Pelaksana dari Kuliah Kerja Nyata dari Universitas Riau. Yang saya hormati Kepala Sekolah MTS Desa Sawang, yang saya hormati Bapak serta Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini, serta seluruh siswa yang hadir dalam acara sosialisasi ini. Pertama-tama marilah kami ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di musola ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak MTS yang sudah menerima kami dengan baik dan sudah mempersilahkan kami untuk melakukan sosialisasi ini yang kiranya berguna untuk masa depan adik-adik semuanya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, kita masuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh mahasiswa Kukerta Desa Sawang Universitas Riau. Kepada saudari, dipersilakan. Sebelum kita memasuki lebih lanjut terkait dengan sosialisasi nafsa ini, KKI bertanya terlebih dahulu dengan adik-adik sekalian. Apakah ada yang tahu pengertian dari nafsa itu apa? Coba katakan, pengertian dan singkatan dari nafsa itu apa? Oh iya, dipersilakan rekan-rekan yang tahu.
pihak kami. Karena tidak ada yang tahu, kita langsung menuju kepada pengertian pertama dari nafza. Nafza itu sama dengan narkoba. Nafza singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tepatnya di Pasal 1 Ayat 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau bahkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang akan saya sampaikan pada slide berikutnya. Nah, golongan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Pasal 6 Ayat 1 terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan 1, di mana zat adiktifnya atau ketergantungan itu sangatlah tinggi dan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan oleh para penelitian. Contoh dari golongan 1 ini adalah heroin, kokain, dan juga ganja. Kemudian kita bisa lihat golongan ketiga ini memiliki daya adiktif yang juga sama kuatnya dengan golongan yang pertama, serta bermanfaat untuk pengobatan serta dengan penelitian. Contohnya adalah morfin dan juga sedatif. Dan golongan yang terakhir yaitu golongan ketiga, dia memiliki daya adiktif yang jauh lebih ringan daripada golongan yang pertama dan juga golongan yang kedua. Tetapi dia juga bermanfaat untuk pengobatan dan juga penelitian oleh para peneliti. Contohnya itu kodein. Kemudian kita menuju kepada penelitian dari alkohol. Alkohol adalah zat aktif yang biasanya terdapat pada beberapa minuman keras yang juga mengandung etanol dan berfungsi untuk menekan saraf pusat. Dampak negatif alkohol bagi kesehatan itu bisa menyebabkan kerusakan saraf, gangguan jantung, mengganggu sistem metabolisme tubuh, mengganggu kerusakan hati, menyebabkan tekanan darah tinggi serta memperpendek usia. Contoh dari alkohol ini ada kopi miring, whisky, vodka, dan juga tuak. Kemudian kita menuju kepada psikotropika, yang mana juga termasuk salah satu bagian dari nafza. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berdasarkan psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan juga perilaku. Psikotropika ini juga terbagi seperti narkoba. Dia terbagi menjadi 4 golongan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Yang pertama, psikotropika ini dibagi berdasarkan tingkat ketergantungannya, di mana golongan 1 itu cukup kuat dan biasanya digunakan untuk penelitian atau sekadar untuk mengecek efeknya. Contohnya LSD atau ekstasi. Lalu golongan yang kedua itu lumayan kuat. Dia digunakan untuk terapi, penelitian atau pengobatan. Contohnya amfetamin. Lalu golongan yang ketiga juga digolongkan cukup kuat oleh para peneliti yang mana digunakan untuk terapi, obat, dan penelitian. Contohnya ambugavital. Dan golongan yang terakhir itu jauh lebih ringan. Contohnya itu diazepam. Baik, materi selanjutnya akan dilakukan sekali lebih lanjut oleh Kak Aziza. Dipersilakan. Selanjutnya adalah zat adiktif. Jadi zat adiktif ini merupakan zat-zat yang bukan narkotika ataupun psikotropika yang mengakibatkan ketergantungan. Nah, zat ini juga berbahaya karena bisa mematikan sel otak. Contohnya itu ada 3 seperti minuman beralkohol, inhalasi, dan tembakau. Nah, minuman beralkohol ini merupakan minuman yang mengandung etanol etil alkohol yang berfungsi untuk menekan susunan saraf pusat dan jika digunakan secara bersamaan dengan narkotika atau psikotropika, maka akan memperkuat pengaruh di dalam tubuh. Selanjutnya inhalasi ini adalah gas hidup dan solvent atau zat pelarut yang mudah keluar dan berupa senyawa organik yang terdapat di berbagai bahan rumah tangga atau kantor. Contohnya itu seperti kinerja. Selanjutnya itu tembakau. Tembakau ini adalah zat adiktif yang mengandung nikotin dan banyak digunakan di masyarakat. Contoh itu seperti rokok. Slide selanjutnya ini adalah gambaran salah satu dalam untuk tanggal. Nah, bisa adik-adik sekalian, di mana pada tahun 1999
mengganggu kesehatan mental. Nah, ganja ini biasanya itu digunakan dengan cara membuat itu dalam bentuk rokok ataupun digunakan dengan cara membuatnya menjadi cairan atau sintetis. Selanjutnya yang kedua, heroin ini adalah obat yang sangat menghilangkan rasa sakit dan juga merupakan bagian dari beberapa obat. Nah, jenis ini adalah obat yang paling umum dan bekerja dalam rangka opiat. Dan penggunaan heroin ini biasanya itu untuk menghilangkan rasa sakit dalam jangka pendek. Selain itu, perasaan euforia dan ringan di seluruh tubuh. Jadi heroin ini biasanya itu digunakan dalam bentuk suntikan, namun sekarang bisa digunakan dalam bentuk instan ataupun sirup melalui hidung. Nah, efeknya itu adalah yang pertama ketergantungan baik dari segi fisik maupun psikologis. Selain itu ketidakpedulian terhadap dunia sekitar serta adanya denyut jantung serta sembelit. Jenis yang ketiga yaitu kokain atau crack. Kokain ini merupakan jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa mempengaruhi sistem saraf. Nah, obat yang ini itu terbentuk dari ekstrak daun tanaman koka yang berbentuk tubuh atau kristal putih halus dan biasa digunakan dengan cara disuntik, dihisap ataupun dihirup. Penyalahgunaan kokain ini bisa dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah aritmia, denyut jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh meningkat, kerusakan usus, kehilangan nafsu makan dan kekurangan gizi, kehilangan penciuman, HIV dan hepatitis C. Dan keempat itu adalah ekstasi. Ekstasi ini adalah obat sintetis turunan yang merupakan turunan dari obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya, yaitu membuat kita menjadi lebih bersemangat. Dan jenis narkoba ini berisiko tinggi apabila disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan. Nah, ekstasi ini diketahui dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Selain itu, ekstasi ini dapat memberikan efek samping seperti kebingungan, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur, sehingga membuat penggunaannya ini membutuhkan dosis tambahan. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Dirjen. Baik, selanjutnya kakak akan menyampaikan materi tentang metamfetamin atau sabu-sabu. Sabu-sabu sendiri kita pastinya sudah mengenal sabu-sabu ini karena sabu-sabu merupakan jenis narkoba yang masuk dalam daftar narkoba yang paling sering disalahgunakan di Indonesia. Metamfetamin atau sabu-sabu sendiri adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sel-sel pusat dan sifatnya aktif. Kemudian sabu-sabu ini berbentuk kristal putih, tebal dan juga berwarna. Biasanya sabu-sabu digunakan dengan cara ditelan dan bisa takut tersuntikan. Penyalahgunaan jenis narkoba ini dapat menyebabkan berbagai efek samping seperti nafsu makan menjadi turun, kemudian napas menjadi lebih cepat, dengan jantung lebih cepat atau tidak teratur, peningkatan tekanan darah dan suhu tubuh, kulit kusam, kulit dan juga gigi patah atau bernoda. Selanjutnya, kakak akan menyampaikan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan mental dan fisik. Sebelumnya kita sudah tahu apa itu bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan fisik. Dari tahu? Belum ya? Oke, kakak jelasin ya. Jadi bahaya penyalahgunaan nafsu bagi kesehatan mental dan fisik ini ada 5. Yang pertama dapat menurunkan kesadaran sampai hilang ingatan. Dikarenakan efek penyalahgunaan narkoba yang paling pertama ini adalah menurunkan kesadaran, bahkan dapat menurunkan kesadaran dan juga bisa berujung pada hilang ingatan. Pasalnya, efek narkoba ini bersifat sedatif. Artinya, obat-obatan terlarang ini dapat menimbulkan gejala seperti kebingungan, kemudian hilang ingatan, perubahan perilaku, penurunan kesadaran dan gangguan koordinasi tubuh. Kemudian yang kedua, dehidrasi. Dehidrasi dapat terjadi akibat ketidakseimbangan elektrolit di dalam tubuh kita. Alhasil pemakainya dapat mengalami serangan panik, sakit pada dada, bahkan
mengganggu kualitas hidup. Efek narkoba yang pasti terjadi adalah menurunnya kualitas hidup. Kenapa? Karena rasa candu akibat narkoba akan terus memicu mereka untuk menambah dosis narkoba yang telah dia gunakan sebelumnya. Dan apabila tidak terpenuhi, pecandu narkoba bisa nekat sampai dalam tubuh demi memuaskan hasilnya. Perilaku ini jelas melanggar hukum yang dapat berujung pada sanksi seperti didenda ataupun dapat didenda. Yang terakhir yaitu kematian. Bahaya penyalahgunaan narkoba pertama adalah kematian. Hal ini dapat terjadi apabila pemakai yang mengonsumsi dalam kadar yang berlebihan. Dosis yang sangat tinggi tidak mampu ditoleransi tubuh sehingga berujung pada overdosis. Gejala overdosis akibat narkoba ini terkait dengan kejang, kemudian mulut berbusa, dan juga bola mata yang mengarah ke atas. Selanjutnya ada cara mengatasi kecanduan nafsa. Yang pertama kita harus mendaftarkan diri. Pendaftaran ini dilakukan ke sistem resmi informasi rehabilitasi nasional atau SIRENA milik BNN. Setelah berhasil mendaftar, pemakai narkoba biasanya dapat segera mendapatkan pertolongan. Kemudian yang kedua ada menjalani pemeriksaan. Pecandu perlu menjalani serangkaian pemeriksaan sebelum memulai proses rehabilitasi untuk mengatasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Prosedur pemeriksaan biasanya ditujukan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kecanduan dan efek samping apa saja yang dapat dirasakan bagi pecandu narkoba tersebut. Prosedur pemeriksaan ini biasanya berupa tes urin dan juga THC. Namun ada juga jenis screening lain yang bisa dilakukan seperti drug abuse test atau DAS. Selanjutnya yang ketiga ada detoksifikasi. Detoksifikasi ini di mana pecandu wajib menghentikan pemakaian obat-obatan secara total. Jadi mereka ini tidak diperbolehkan menggunakan obat-obatan lagi. Mereka bisa mengalami sakau atau gejala penarikan akibat berhenti menggunakan obat-obat tersebut. Dan untuk meringankan efek ini biasanya dokter akan menyarankan obat-obatan seperti metadon, buprenorfin atau naltrexone. Fungsinya untuk mengendalikan hasrat pecandu untuk mengonsumsi narkoba. Yang keempat ada stabilisasi. Tahap ini akan dapat dilakukan apabila si pecandu narkoba lulus tahap detoksifikasi yang sebelumnya. Caranya dengan mengikuti berbagai kegiatan yang membantu proses pemulihan, contohnya seperti psikoterapi, dan ada konseling atau pembinaan spiritual. Mereka juga bisa bergabung ke komunitas atau kelompok-komunitas yang bisa saling untuk berbagi pengalaman sebagai pecandu narkoba. Kemudian yang tadi ada bina lanjut. Bina lanjut atau FFN ini biasanya merupakan tahap akhir dari rehabilitasi narkoba, di mana pecandu akan direkomendasikan sebuah aktivitas yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Tujuannya adalah untuk mengisi aktivitas sehari-hari dengan kegiatan manfaat. Nah, selanjutnya ada sanksi bagi penyalahgunaan nafsa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang pertama kita masuk ke pasal 111. Jadi bagi tersangka yang kedapatan memiliki narkotika dan tanaman akan dikenakan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan juga paling lama itu 12 tahun. Serta dendanya paling sedikit 8% dan paling banyak 8 miliar rupiah. Apabila beratnya 200 kilogram ataupun lebih dari 5 narkoba, maka akan dipidana penjara seumur atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Selanjutnya kita masuk ke pasal 112, yaitu diperuntukkan bagi tersangka yang kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman. Jadi bagi mereka akan dikenakan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar rupiah. Namun apabila beratnya lebih dari 5 gram, didapat dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu pasal 114. Bagi tersangka yang kedapatan mengedarkan narkoba, maka mereka dapat dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan juga pidana paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. Nah, kalau beratnya ini lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon untuk jenis narkotika tanaman dan juga lebih dari 5 gram untuk jenis narkotika dalam bentuk tanaman, maka akan dikenakan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan yang terakhir itu pasal 127. Jadi bagi tersangka yang merupakan penyalahgunaan narkoba, selain dia dipidana penjara atau dapat melakukan rehabilitasi.
Selanjutnya ada upaya pencegahan nafsa. Yang pertama, jangan pernah menggunakan narkoba. Karena apa? Apabila kita sudah mencoba narkoba sekali, maka kita akan keterusan. Yang kedua, mengetahui berbagai dampak negatif dan bahaya penggunaan narkoba. Yang ketiga, memilih pergaulan yang baik dan menghindari pergaulan yang dapat merugikan kita pada penyalahgunaan narkoba atau nafsa. Dan yang keempat, mengikuti kegiatan yang bersifat positif seperti kita mengikuti kajian spiritual ataupun melakukan kegiatan melepas lainnya. Dan yang terakhir yaitu selalu mengingat bahwa terdapat aturan hukum yang dapat menjerat pengguna maupun pengedar narkoba. Sepolong pila. Supir. Selalu sabar dan setia mendengarkan. Kebiasaan sejak kecil itu membuatku mencium. Dan akhirnya aku sadar tidak ada langsung bagiku berbeda mendengarkan apa pilihan yang matang dan buah. Semua berawal dari bola kristal. Harus selamatkan dan takut itu tidak dapat dicari. Keluarga adalah bagian bola kristal. Ia tidak berdiri. Dan aku adalah cara tidak menjaga semua.
narkotika adalah penyakit dan musuh juga. Jangan pernah mendekatinya, apalagi berkurang. Karena lo hanya punya dua pilihan, lo masuk penjara atau lo meninggal sia-sia. Jaga diri lo, jaga keluarga lo, karena keluarga adalah harta yang paling berharga. Sayangi kedua orang tua lo dan ikuti hati. Untuk orang tua memiliki tanggung jawab yang besar. Secara psikologis, seseorang mau mendapatkan kita ketika kita lebih memiliki maka kehidupannya merupakan anak pada kecil. Negatif dari narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab BNN saja. Jadi karena videonya udah selesai, sekarang kakak mau nanya nih, kira-kira apa sih pesan moral dan video tadi yang bisa jawab? Silakan maju ke depan, bakal ke sini. Ada yang mau maju atau apa tujuan satu orang itu mau nggak? Kasih tepuk tangan dulu. Saya Vicky Elva dari kelas 9C. Jadi narkotika adalah hal yang berbahaya akan mengganggu kehidupan kita dan orang sekitar kita. Kita tidak boleh mengkonsumsi hal berikut karena dampaknya sangat besar. Seperti hal yang dijelaskan kakak-kakak kita tadi. Terima kasih Pak Kiki. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah jangan menggunakan narkoba karena narkoba dapat sakit, maka dan juga mafsudat. Jadi narkoba bukan remaja. Satunya presentasi pada hari ini mau ada juga. Dengan harinya video tadi akan tahu Pak, ibu nanti akan Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh saudara Awal Surya. Kepada saudara ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والأفواه عند
الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Acara yang terakhir yaitu sesi 2